Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Faiz Nasution dengan NIM 210306164 dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan B, Universitas Sumatera Utara. Tujuan pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas praktikum anatomi dan fisiologi dengan dosen pembimbing Ibu Tati Vidiana Sari, SPT MP, dengan judul praktikum anatomi dan skeleton ruminansia dari sapi. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian perjalanan organ pada hewan ternak ruminansia atau Tractus digestivus. Bagian pertama bisa kita lihat di sini ada bagian cavum oris, yaitu bagian mulut, terdiri dari dua bagian. Yang pertama digiti, bagian mulut yang terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama isi sipus, yang kedua ada premolar, dan ketiga ada molar. Lanjut ke bagian lingua. Lingua itu bagian pada lidah sapi yang berfungsi bagian untuk mengecap rasa pada hewan ternak ruminansia. Lanjut ke bagian pharynx. Pharynx ini bagian tenggorokan yang mendekati mulut atau juga mendekati esophagus. Lanjut ke esophagus. Ini lanjut ke esophagus, yaitu bagian yang meluruskan ke arah lambung. Oke, kita lanjut ke ventriculus. Bagian ventriculus ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama bagian rumen, bagian reticulum, bagian omasum, dan bagian abomasum. Yang terdiri dari 4 bagian itu, terutama ada bagian rumen, reticulum, omasum itu bagian pada lambung depan, sedangkan abomasum bagian pada lambung belakang. Oke, selanjutnya kita masuk ke intestinum tendium yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian duodenum, yaitu berupa bentuk seperti huruf U dan terdapat pada pankreas. Selanjutnya ada jejunum, yaitu lanjutan dari duodenum. Selanjutnya ada ileum, yaitu batas yang terletak pada intestinum tendium yang menghampiri intestinum crassum. Oke, selanjutnya intestinum crassum yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama bagian kolon, bagian yang terletak dekat dengan bagian rektum. Yang kedua bagian cecum, yaitu bagian tempat yang mendekati intestinum crassum dan hampir juga mendekati intestinum tendium. Lanjut ke bagian rektum, dan kemudian kotoran akan keluar melalui anus. Oke, di sini saya akan melanjutkan bagian kedua, bagian proses perjalanan pencernaan pada hewan ternak ruminansia. Yang pertama, di sini ada cavum oris, yaitu bagian mulut. Pada bagian mulut ini, bagian makanan akan dikunyah terlebih dahulu dan dibantu oleh air liur atau ludah. Dari makanan yang tadi yang setelah dikunyah akan melewati tenggorokan, yaitu bagian esophagus. Kemudian makanan yang kasar tadi akan ditelan dan disimpan sementara di bagian rumen. Di bagian rumen kemudian ke bagian reticulum. Di bagian reticulum, makanan tadi akan dicerna secara kimiawi dan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan kecil atau bolus. Setelah sudah dicerna, kita kembali ke bagian cavum oris, yaitu bagian mulut, yaitu proses regurgitasi. Kemudian lanjut ke bagian proses kunyah, yaitu proses pada remastikasi. Selanjutnya akan memasuki proses pada bagian organ omasum, yaitu proses regurgitasi.
Oke, makanan yang dicerna tadi akan dicerna secara kimiawi yang diubah ke abomasum. Setelah itu dari abomasum pindah ke usus halus. Di usus halus ini makanan yang tadi akan diserap sari-sarinya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya pada bagian usus besar, makanan yang dicerna tadi pindah ke rektum dan kemudian kotoran akan keluar melalui anus. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian yang ketiga tentang bagian organ pada hewan ternak ruminansia. Yang pertama, bagian rumen. Rumen ini berfungsi sebagai fermentasi dari mikroba, tempat asap VFA, volatile fatty acid, dan tempat pemecahan makanan. Yang kedua ada retikulum, disebut juga perut jala, berfungsi sebagai fermentasi pakan oleh mikroorganisme. Hasil fermentasi retikulum adalah PFA, amonia, dan mineral. Yang ketiga ada omasum. Omasum ini berfungsi sebagai menyerap air, asam lemak, dan natrium. Yang keempat ada abomasum. Abomasum ini berfungsi sebagai sistem pencernaan secara enzimatis dan kimiawi. Yang terakhir ada intestinum tenue. Di sini berperan sebagai monomer yang menghasilkan berupa karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan mineral yang didistribusikan ke seluruh tubuh melalui aliran darah sebagai energi. Oke, di sini saya akan melanjutkan bagian yang keempat dari bakteri pada organ ternak hewan ruminansia. Yang pertama, saya akan menyebutkan dulu bakteri dari pencernaan selulosa. Yang pertama adalah Ruminococcus albus. Yang kedua ada Bacteroides succinogenes. Yang ketiga ada Ruminococcus flavipescens. Oke, yang kedua ada bakteri pencernaan hemiselulosa. Yang pertama ada Butyrifibrio sulfate. Yang kedua ada Bacteroides ruminicoccus. Yang ketiga ada Ruminococcus sp. Bakteri pencernaan pati. Yang pertama Bacteroides amylophilus. Yang kedua Streptococcus bovis. Yang ketiga Succinimonas amylolytica. Yang keempat, bakteri pencernaan gula. Yang pertama, Treponema brian. Yang kedua, Lactobacillus ruminus. Yang kelima, bakteri pencernaan protein. Yang pertama, Clostridium sporogenus. Dan yang terakhir, Bacillus licenformis. Oke, sekian video praktikum dari saya. Apabila ada kata kesalahan dan kata salah pengucapan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.